bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia di YouTube Akademiku Indonesia. Nah, melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang topik bisnis keluarga dengan narasumber kita yaitu Pak Kosmas Kristanas. Ya, halo Pak. Halo ya. Emil. Nih, topik kali ini yang mau dibahas saya dengan Pak Kosmas itu adalah 10 prinsip family business ala Gokong Wee. Ya, nah untuk tahu itu apa sih Gokong Wee? Ya kan aku juga penasaran nih Gokong Wee itu apa ya. Nah kita langsung tanyain ya sama Pak Kosmas. Ya Pak, Gokong Wee itu apa sih Pak? Oke Emil, terima kasih kita bertemu kembali. Ya. Gokong Wee ini adalah nama seorang pebisnis besar di Filipina. Beliau mempunyai cukup banyak usaha. Dan dalam usia yang sudah tidak muda, beliau meninggal tahun 2019 kemarin. Beliau merumuskan 10 prinsip ya yang dia wariskan kepada anak cucu dia. Anak cucu, wah berarti udah banyak ya? Maksudnya Ya. udah family bisnisnya udah banyak turunan. Betul, begitu. Mau tahu tentang 10 itu? Mau dong. Nah, jadi pertama kali prinsip ini ditulis oleh seorang wartawan di surat kabar, kemudian dielaborasi, dikembangkan oleh seorang pemerhati bisnis keluarga di Filipina, Profesor Enrique. Siapa namanya? Enrique Soriano. Ya, jadi itu adalah awalnya sebuah tulisan oleh namanya Mary Ann di The Philippine Star, kemudian dikembangkan oleh seorang ahli bisnis keluarga namanya Profesor Enrique Soriano. Wah, tadi sampai dirumusin ya, sampai dirumusin ada 10 aturan mainnya nih, gimana supaya bisa sukses di bisnis keluarga ya. Nah, berarti kita pengen bahas nih. Yang pertama apa tuh Pak prinsipnya? Yang pertama adalah jangan mempekerjakan menantu. Hah? Masa? Menantu laki maupun menantu perempuan di dalam bisnis keluarga. Oh, aturannya gitu ya? Kenapa tuh Pak? Begini, namanya hubungan perkawinan itu kan tidak dijamin selamanya langgeng, oke? Nah, oleh karena itu jangan sampai hubungan kekeluargaan itu terbawa ke bisnis dan sebaliknya, ya kan? Jangan sampai seorang menantu, apalagi lebih dari satu menantu, ya kan? Ada satu yang menjadi menantu kesayangan, ada yang tidak terlalu disayangi. Sama-sama bekerja di bisnis. Nah, cepat atau lambat kan akan terjadi semacam perbedaan perlakuan ya. Ya kan? Nah, andai kata karena satu dan lain hal ternyata menantu itu tidak bisa bekerja dengan baik, apakah menantu harus dipecat dari perusahaan? Katanya begitu. Aduh, tapi kalau misalnya menantunya pintar? Ya itulah, sayang sekali misalnya orang yang mempunyai kompetensi terpaksa disia-siakan dan bisnis harus membayar profesional yang mungkin belum tentu mempunyai dedikasi yang baik. Menjadi menarik adalah begini Emil. Apa tuh? Kalau dari karyawan kemudian menjadi menantu. Nah itu. Ya kan? Iya dong. Karyawan itu begitu bagus, berprestasi, kalau prinsipnya ini dijalankan setelah menikah dengan anggota keluarga malah dilarang untuk. Iya. Ya kan? Tetapi itu tentu menjadi bahan pertimbangan, baik buruknya plus minusnya, apakah pas untuk keluarga tertentu. Kalau keluarganya relatif kecil, harus bersyukur kan dapat tambahan anggota keluarga kan. Iya, daripada ini kan. Tetapi kalau keluarganya besar, wah malah merecokin. Jadi itu kembali lagi kepada masing-masing keluarga, apakah ada untung ruginya plus minusnya mempekerjakan
anggota keluarga yang baru, menantu tadi dalam bisnis keluarga. Nah, kalau misalnya yang kedua apa tuh Pak? Yang kedua adalah jangan sampai anggota keluarga seolah-olah bekerja di bisnis keluarga, tetapi punya sampingan. Oh, ya kan? Gitu. Dia bekerja, mendapatkan jabatan, mendapatkan gaji dan fasilitas yang lain, tetapi waktu sehari-hari ini dia pakai untuk mengerjakan bisnis yang lain, milik dia sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Kenapa tuh? Karena bisnis harus tegas, transparan, jangan sampai karyawan yang bukan anggota keluarga merasa wah ini nggak benar, ya, tidak efektif, tidak efisien, lalu memberi contoh yang tidak baik kepada karyawan yang bukan anggota keluarga. Ini kan? Ya. Prinsipnya udah 2 nih ya. Nah, masih ada 7 lagi nih. Yang ketiga apa Pak? Ya jangan sampai ada konflik. Ya, jadi anggota keluarga, terutama menantu juga termasuk, ya, kalau mereka membawa kepentingan yang bertentangan. Contoh ya, kalau dapat jodoh dari keluarga yang bisnisnya sama gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi menantu, dia mengabdi kemana? Kepada keluarga yang baru atau kepada keluarga orang tuanya. Jangan sampai apa yang terjadi di bisnis ini, rahasia bisnisnya juga dia bocorkan kepada keluarga dia sendiri, gitu kan. Jangan sampai terjadi lah. Merger aja kali Pak. Ya kalau memang bisa di merger atau akuisisi, kenapa tidak? Ya, tetapi menjadi problem adalah kalau terjadi persaingan. Ya, apalagi persaingan dengan karyawan yang bukan anggota keluarga. Gitu. Ya. Lika-likunya banyak ya. Ya. Yang keempat apa tuh Pak? Keempat adalah pastikan orang yang tidak bekerja itu tidak berhak mendapatkan kompensasi. Ya, jadi anggota keluarga itu jangan hanya karena anggota keluarga lalu bisa masuk ke perusahaan, tidak bekerja, mengambil fasilitas dan mengambil gaji. Jadi kan menjadi beban, ya kan? Lalu kalau mereka membutuhkan uang gimana? Ya mintalah dari kantong orang tuanya, jangan dari kas perusahaan. Karena kas perusahaan kan ada pembukuannya kan ya. Iya. Jadi jangan sampai ada biaya yang bertambah, begitu ditelusuri buat apa? Oh, buat anak si majikan yang tidak memberikan hasil apa-apa kepada perusahaan. Itu. Terus prinsip yang berikutnya? Yang kelima adalah kalau ada aset pribadi itu harus dipisahkan. Misalnya ya, kalau kendaraan perusahaan itu ya dipakai untuk keperluan perusahaan, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Oh itu kan mobil kan nganggur, Sabtu Minggu hari libur boleh dong saya pakai. Ya kita harus mempunyai ketegasan, jangan sampai aset itu dicampur adukan. Ya. Demikian juga jangan membawa-bawa aset pribadi untuk keperluan bisnis dan sebaliknya gitu. Wah, cukup disiplin juga ya? Ya, karena sekali lagi kita harus membangun sebuah contoh disiplin yang baik kepada karyawan yang profesional juga. Nah, yang keenamnya apa Pak? Keenamnya adalah bahwa anggota keluarga yang bekerja pun itu dibayar berdasarkan kontribusinya, produktivitasnya. Kalau dia kemampuannya hanya segini, ya bayarlah segini. Jangan berlebihan, ya. Karena itu kita membayar secara salah, lebih mahal dari seharusnya, dan kita memberikan
pesan yang buruk kepada karyawan yang bukan anggota keluarga. Kemampuan segitu aja bisa dapat kok, ya kan? Sehingga karyawan profesional merasa tidak tertantang lagi untuk membuat kontribusi yang lebih baik. Itu intinya. Aturannya lumayan ya, dan itu memang udah diperhatikan sama Gokongwi-nya. Ya, justru itulah ini kan pengalaman dari Gokongwi selama dia bertahun-tahun melakukan bisnis. Ya, di usia yang sudah tua itu dia merumuskan kalau kelak dia sudah tidak ada, prinsip-prinsip ini mestinya masih bisa berlaku supaya bisnisnya dia tinggalkan itu tetap bisa dilaksanakan secara profesional untuk berkembang dan berkelanjutan. Sampai 7 turunan. Kalau perlu lebih dari itu. Lebih dari itu ya, kenapa tidak ya kan? Iya. Nah, terus mungkin yang prinsip yang ketujuhnya apa nih? Nah, sebagai anak dari pendiri, jangan sampai kita merasa ada jaminan untuk bekerja di bisnis keluarga. Kelihatannya lucu ya? Iya, lucu. Kok saya tidak diizinkan bekerja di perusahaan orang tua sih? Ya kan? Nah, kita harus memulai sebuah ketegasan, sebuah tradisi bahwa bisnis keluarga itu harus dikelola secara profesional. Artinya, hanya orang-orang yang dibutuhkan kompetensinya yang pas dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau anak pemilik misalnya, kita tidak usah meragukan kemampuan dia, tetapi kalau kemampuan anak itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, yang nggak usah dipaksakan untuk bekerja. Dia tidak akan bisa bekerja secara maksimal dan perusahaan tidak perlu membayar orang yang tidak tepat. Itu maksudnya. Nah, kita udah 7 nih. Berarti tinggal 2 lagi ya. 3 lagi ini ya. Nah, yang ke-8-nya apa? Yang ke-8 adalah kalau anak pemilik itu ikut bekerja di bisnis, usahakan dia jangan langsung dibawa orang tuanya. Mau tahu pertimbangannya? Harus dari bawah. Ya, bukan cuma dari bawah, tapi kalau dia dititipkan di seorang profesional. Ya, sebab kalau langsung dibawa orang tua, maka orang tua itu kadang-kadang membawa hubungan emosional di rumah. Dia kan anak saya, disayang-sayangi gitu. Sehingga kalau dia salah, lalu ada rasa segannya untuk menilai kan. Supaya dia mendapatkan penilaian objektif termasuk yang paling keras, itu ya dititipkan di bawah orang lain. Walaupun itu karyawan orang tuanya. Nah, itulah kadang-kadang ada pertanyaan, betul nggak sih karyawan yang dititipin itu berani melakukan penilaian yang objektif? Ya. Nah, kalau mau si anak ini memang berhasil mendapatkan penilaian yang objektif, ya dia harus siap ditempatkan di satu tempat yang jauh dari orang tuanya. Intinya adalah kalau mau belajar tidak harus di bisnis keluarga sendiri, coba aja di luar dulu. Jadi dia tahu suka dukanya, tahu berapa dia dibayar sepantasnya gitu kan, sebelum akhirnya dia sampai pada satu titik kemampuan dia kembali bergabung ke bisnis keluarga. Jadi bagus ya, biar ambil pengalaman dulu ya. Betul. Kalau enggak dia nggak tahu ya susahnya. Ya. Nah, terus gimana yang ke-9? Ke-9 adalah berikan kesempatan kepada anak-anak peluang untuk berkembang. Jangan segala sesuatu tetap dipegang oleh orang tuanya, lalu anaknya bekerja di bisnis keluarga. Apa bedanya dengan karyawan yang lain? Jadi berikanlah dia kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan mengalami, supaya pada suatu saat dia bisa mandiri dan terbang lebih baik daripada orang tuanya. Supaya suksesinya juga sukses ya Pak? Supaya suksesinya lancar ya? Sukses, seperti yang dikatakan Emil, betul. Jadi sudah dipersiapkan supaya ada anaknya malah makin maju gitu ya Pak?
Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah pastikan di dalam bisnis keluarga, dalam struktur organisasi hanya ada satu bos. Oh gitu. Jangan sampai terlalu banyak bos. Jadi seseorang itu harus mendengar siapa. Oh gitu. Ya kan? Kalau saya mengerjakan perintah menurut si A, ternyata saya dinilai salah oleh si B, lalu gimana? Kapan belajar yang benar kan? Nah itu kira-kira tujuannya. Wah, itu yang terakhir yang apa yang agak pusing ya? Ya, itu bisa dihindarkan pusingnya kalau bisnis keluarga itu terbiasa melakukan segala sesuatu sebisanya secara tertulis. Jadi kalau uraian tugas job description misalnya itu dibuat tertulis, sehingga siapapun yang bekerja, anggota keluarga ataupun karyawan profesional, dia mempunyai acuan panduan yang sama dan tertulis. Jadi ketika dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya, dia bisa dinilai secara objektif. Begitu kira-kira. Prinsipnya ini pasti juga mungkin banyak kesamaan dengan orang-orang yang memang udah ada saat ini di family business ya Pak ya. Dan itu bisa menjadi satu masukan apa yang udah ditanamkan oleh Gokongwi sampai dibuat buku oleh konsultan apa maksudnya Enrico Soriano itu adalah seorang konsultan khusus spesial family business yang memang sudah dengan kajian-kajiannya dan menetapkan 10 aturan tersebut ya supaya family business yang dimiliki itu bisa bertahan. Adapun di luar itu mungkin bisa dengan kebijaksanaan tertentu lah ya. Betul, jadi ini adalah pengalaman terbaik dari Pak Gokongwi ya, bahwa kemudian apakah prinsip dia itu berlaku atau tidak di dalam keluarga kita tentu harus disesuaikan. Karena setiap keluarga punya pertimbangan, punya kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Pak Gokongwi itu dia dari keluarga besar yang mempunyai banyak anak dan banyak menantu. Anaknya berapa banyak? Kalau saya tidak tahu persis, kalau nggak salah antara 6 atau 7 begitu. Nah, dia kan punya pilihan menantu yang banyak kan, di samping anak sendiri kan. Tetapi bagi keluarga lain yang hanya punya 1-2 anak, mendapat tambahan 1-2 anak menantu lagi kan, itu kan sesuatu yang sangat menguntungkan kan. Jadi apa yang berlaku di Gokongwi tidak harus kita ambil sebagai patokan, tetapi sebagai pembanding. Tentu saja kita harus mempunyai pertimbangan masing-masing. Iya, benar, bagus sekali nih Pak edukasinya. Ya, terutama untuk yang nonton video ini, mungkin punya masalah yang sama. Ya, semoga video ini bisa membantu juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan atau memperbaiki, meningkatkan usaha family business Anda menjadi lebih baik ya. Terima kasih nih Pak Kosmas untuk sharingnya kali ini ya. Dan kita akan ada lagi di dalam video-video selanjutnya ya. Ya, terima kasih Emil. Sampai bertemu di episode berikutnya. Oke, thank you, bye.